50 tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Agen yang terlalu dominan di bawah memang menjadi permainan-permainan tertentu. Dan pertanian itu terlalu banyak permainan yang harus kami hadapi dari luar. Dan saya siap Bapak Ketua, besok kita hadapi sama-sama. Saya berharap Komisi 4 di dapil masing-masing lihat persis yang mana yang harus kita hajar atau tidak. Rasa-rasanya memang kita capek. Dan persoalannya tidak di 7 juta lebih hektar. Persoalannya di 1, 200, 100, 20, 10 hektar itu yang bersoal. Tapi ini menjadi pesan yang harus kita hadapi, Pak. Artinya kalau tadi ada masalah di distribusi dan lain-lain, saya bilang itu masalah-masalah yang memang ada, tapi tidak terlalu besar. Tapi hulu masalah ini adalah mau tidak pemerintah bicara tentang bagaimana 41 triliun ini dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, saya pikir kita harus sama-sama mengetahui dalam bulan-bulan ke depan istilah pupuk langka harus kita telan bersama-sama. Carut-marut pertanian di Indonesia memang sudah menjadi penyakit yang klasik yang berlangsung sejak lama. Negeri yang luas dan alam yang sangat mendukung bagi komoditi pertanian nyatanya masih belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri di sektor komoditi pertanian. Bahkan dengan pemberian subsidi pupuk sekalipun. Pertanyaan Presiden tersebut mestinya juga menjadi pertanyaan kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa yang salah? Keluhan kelangkaan pupuk bersubsidi saat musim tanam sudah menjadi pemakluman bagi petani. Kebijakan dan pengadaan kartu tani yang dimaksudkan untuk mempermudah petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi pun tampaknya juga masih belum memenuhi harapan. Kartu tani yang diharapkan menjadi data rujukan dalam penyediaan pupuk subsidi juga menghadapi permasalahan klasik kependudukan, yaitu database yang kurang akurat. Kartu tani dengan menggunakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK masih perlu banyak pembenahan, utamanya dari ketepatan siapa yang berhak mendapatkan kartu tersebut. Contoh permasalahan klasik lainnya dari pertanian kita adalah serbuan komoditi pertanian dari luar negeri. Misalnya kedelai dan bawang putih. Menurut Presiden Jokowi, petani kita enggan menanam kedelai karena harga pokok produksi atau HPP kedelai dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai impor. Padahal kedelai juga dapat tumbuh baik di Indonesia. Begitupun juga dengan bawang putih. Nah, untuk menekan HPP, satu-satunya cara adalah menambah luasan lahan sehingga bisa mendorong produksinya. Realisasi program tersebut dibarengi dengan penggunaan teknologi pertanian sehingga akan meningkatkan produksi. Sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Indonesia tidak kekurangan akan ahli-ahli pertanian, tanahnya subur dan wilayahnya luas, ditambah dengan semangat dan keuletan petani kita yang telah teruji di segala situasi. Harusnya mampu menciptakan iklim pertanian yang kokoh. Apalagi pemerintah telah memberikan stimulus dengan program subsidi pupuk. Tetapi kalau ditelisik lebih jauh, kita sebenarnya dihadapkan pada permasalahan yang sudah ada sejak Orde Baru, yaitu penguasaan lahan yang dimiliki petani kita sangat minim, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas dari petani Indonesia termasuk golongan petani miskin atau bahkan hanya sebagai buruh tani karena sudah tak punya lahan akibat desakan ekonomi. Dampaknya jumlah petani kita mengalami penurunan yang signifikan karena ramai-ramai beralih profesi dan sebagian besar mencoba beradu nasib mencari pekerjaan di kota. Hasil sensus pertanian tahun 2013 menguatkan fakta tersebut. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013, rumah tangga petani atau RTP berkurang sampai 5 juta RTP. Namun buruh tani atau petani gurem mengalami peningkatan menjadi 14 juta RTP dengan rata-rata penguasaan sebesar 0,5 hektar. Sementara penguasaan lahan oleh perusahaan besar maupun perorangan meningkat sampai 70% di seluruh daratan Indonesia. Presiden Jokowi tampaknya sudah punya gambaran atau kecurigaan terhadap para pengacau pupuk dan aliran dananya. Memang ngeri ya, mafia pupuk dan mafia-mafia lainnya dengan sangat pintar mengecoh pemerintah ini. Dampaknya adalah negara kita digerogoti oleh tikus-tikus berdasi yang mengorbankan rakyat Indonesia. Kekayaan yang dimiliki bangsa ini bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, tapi tidak akan pernah cukup memuaskan hasrat ratusan, walau hanya untuk satu saja, seorang koruptor. Seorang koruptor tidak ubahnya seperti hewan omnivora, predator
yang makan segala. Filosofinya adalah hidup untuk makan. Namun begitu hewan predator hanya membutuhkan makan yang cukup mengenyangkan perutnya saja. Meskipun begitu, mungkin dari kita belum pernah mendengar ada predator yang menimbun makanannya untuk persiapan waktu 1 minggu ke depan. Beda dengan koruptor yang bisa menimbun hasil korupsinya untuk beberapa tahun ke depan, bahkan berupaya mempersiapkan hasil rampokannya itu untuk bisa digunakan oleh 7 turunan.